Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rudi Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Elektronik Lembar Kerja Peserta Didik berbasis Problem-Based Learning berbantuan e-worksheet interaktif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk outline-nya itu terdiri dari 3 bab yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada bab 1, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Sementara yang di bab 2 ini terdiri dari kajian teori dan kerangka berpikir. Dan untuk yang bab ketiga yaitu metode penelitian. Oke, langsung saja kita ke bab yang pertama. Pertama ada tentang latar belakang. Nah, di latar belakang ini saya akan membahas tentang pendidikan terlebih dahulu. Jadi, pendidikan merupakan cara paling efektif dalam proses pembangunan suatu bangsa, bahkan menjadi faktor dominan di dalam proses peningkatan kecerdasan bangsa. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pendidikan juga membentuk cara berpikir individu untuk meningkatkan kompetensi dirinya yang sesuai tertuang dalam tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Baik, di dunia pendidikan ini ada aktor yang berperan penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu siapa lagi kalau bukan guru. Nah, tugas guru dan calon guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 2 dinyatakan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai tenaga pendidik yang berkewajiban merancang dan melaksanakan proses pembelajaran, menjadi penuntun dalam melaksanakan, menilai, dan mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar ini dapat berupa RPP, silabus, LKPD, instrumen evaluasi atau tes hasil belajar atau THB, media pembelajaran, serta buku ajar. Nah, pada penelitian ini, saya akan mengembangkan salah satu dari perangkat pembelajaran, yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik yang berbasis elektronik atau sering disingkat dengan ELKPD. Baik, menurut Trianto dalam bukunya halaman 222 tahun 2013, LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik itu dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. Dilanjutkan di halaman selanjutnya yaitu halaman 223, LKPD memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar indikator sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Begitu.
Nah, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada tanggal 5 November 2020 di SMP Negeri 12 Yogyakarta, sebagai tahap analisis pendahuluan atau tahap analyze dilaksanakan untuk memperoleh gambaran sementara dari produk yang akan dikembangkan. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan, analisis peserta didik, analisis kurikulum, dan analisis bahan ajar yang telah ada. Nah, untuk subjek penelitian yang saya pilih adalah siswa kelas 8. Nah, untuk hasil dari observasi tersebut mengungkapkan bahwa guru matematika kelas 8 menggunakan LKPD ya, menggunakan LKPD sebagai acuan referensi utama dalam belajar. Namun LKPD yang disajikan ini masih hanya penjelasan, latihan soal, dan tugas yang membuat siswa menjadi kurang termotivasi dalam belajar. Nah, berikut ini adalah tampilan LKPD yang digunakan. Nah, ini adalah tampilan LKPD dari guru matematika kelas 8 di SMP Negeri 12. Di sini bisa terlihat LKPD ini masih hanya penjelasan, lalu diakhiri dengan tugas seperti itu. Nah, pembelajaran di sana juga masih menggunakan metode ceramah yang hanya berpusat pada guru. Lalu kurangnya motivasi ini berpengaruh juga terhadap hasil belajar siswa. Bisa kita lihat dari nilai rata-rata UTS semester ganjil tahun 2020-2021 siswa kelas 8A sampai kelas 8E pada tabel ini. Nah, di sini pada tabel tersebut dihasilkan terdapat 4 kelas ya, 4 kelas yang memiliki rata-rata kemampuan matematis yang relatif rendah. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa kelas 8 ini memiliki tingkat kemampuan pemecahan masalah dalam menjawab soal matematika ini masih rendah. Ya, karena apa? Balik lagi ke LKPD. Nah, karena LKPD yang digunakan dalam pembelajaran ini belum menjadikan masalah sebagai starting point dalam pembelajaran, sehingga peserta didik kurang mampu dalam memahami konsep awal mengenai materi yang dipelajari. Selain itu, LKPD yang digunakan belum interaktif juga, yang sebenarnya bisa meningkatkan motivasi dan pemahaman lebih kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Permasalahan lain ditemukan seperti peserta didik masih lemah dalam menyusun rencana dan menyimpulkan suatu masalah. Bisa dibuktikan ketika siswa menjawab soal. Nah, soal yang disajikan sebenarnya adalah soal analisa yang membuat siswa mau mengerjakan step by step ataupun proses, namun siswa hanya menjawab langsung tanpa proses. Ini adalah salah satu contoh soal pemecahan masalah matematik yang diberikan guru pada peserta didik. Nah, di sini terlihat guru memberikan suatu praktik kepada siswa di rumah. Nah, setelah itu guru memberikan pertanyaan. Namun, pertanyaan tersebut dijawab seadanya oleh siswa, dan sehingga bisa disimpulkan jika kemampuan untuk menyusun rencana dan menyimpulkan suatu masalah di siswa ini masih rendah, begitu. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, yang ada di sekolah. Salah satu modelnya adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, lalu platform yang digunakan adalah dari liveworksheet.com berupa e-worksheet interaktif atau interaktif worksheet sebagai perangkat pembelajaran jarak jauh yang inovatif dalam menunjang tujuan pendidikan, sehingga guru dapat
merancang sendiri LKPD online yang interaktif. Nah, dari bahasan latar belakang tersebut, kita bisa mengidentifikasi ada sekitar 7 identifikasi masalah yang bisa kita dapatkan dari latar belakang tersebut. Yang pertama, LKPD yang disajikan masih hanya penjelasan, latihan soal, dan tugas yang membuat siswa menjadi kurang termotivasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran masih menggunakan metode ceramah yang hanya berpusat di guru. Yang ketiga, tingkat pemahaman kemampuan pemecahan masalah dalam menjawab soal matematika masih rendah. Yang keempat, LKPD yang digunakan dalam pembelajaran belum menjadikan masalah sebagai starting point dalam pembelajaran. Yang kelima, peserta didik kurang mampu dalam memahami konsep awal mengenai materi yang dipelajari. Yang keenam, LKPD belum interaktif. Dan yang ketujuh, peserta didik masih lemah dalam menyusun rencana dan menyimpulkan suatu masalah. Nah, dari ketujuh identifikasi masalah ini, kita kerucutkan lagi menjadi batasan masalah. Nah, batasan masalah yang akan saya angkat pada penelitian kali ini terdapat pada poin 3, 4, dan 6, yaitu tingkat pemahaman kemampuan pemecahan masalah dalam menjawab soal matematika ini masih rendah. Yang kedua, yaitu LKPD yang digunakan dalam pembelajaran belum menjadikan masalah sebagai starting point dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, LKPD belum interaktif. Itu adalah 3 batasan masalah yang akan saya angkat pada penelitian kali ini. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini terdapat 2. Yang pertama, itu bagaimana mengembangkan LKPD berbasis PBL dengan berbantuan e-worksheet interaktif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa kelas 8 SMP. Dan yang kedua, bagaimana kelayakan dan keberhasilan produk LKPD berbasis PBL dengan berbantuan e-worksheet interaktif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang dihasilkan berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Nah, dari 2 rumusan masalah ini bisa ditarik tujuan penelitian. Itu sebagai berikut. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan LKPD berbasis PBL dengan berbantuan e-worksheet interaktif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa kelas 8. Dan yang kedua, mengetahui kelayakan dan keberhasilan produk LKPD berbasis PBL dengan bantuan e-worksheet interaktif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang dihasilkan berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Nah, untuk kajian teori ini di proposal saya akan membahas tentang definisi dari belajar, pembelajaran, lalu ada matematika SMP. Di sana juga dijabarkan tentang LKPD, ya. Lalu model yang digunakan adalah problem based learning untuk kemampuan pemecahan masalah. Nah, di sana juga ditentukan sintak untuk menentukan kemampuan pemecahan masalah menggunakan model problem based learning, dan juga dijelaskan tentang platform liveworksheet.com beserta menu-menunya sebagai platform yang digunakan untuk mewadahi LKPD ini. Oke, lanjut ada kerangka berpikir. Nah, di sini kerangka berpikirnya yang pertama identifikasi masalah di SMP Negeri 12. Setelah itu, setelah kita sudah tahu identifikasi masalahnya apa saja, kita bisa merancang produk LKPD berbasis PBL. Ya, setelah itu produknya kita kembangkan. Lalu sebelum diuji coba produk, kita harus validasi dengan ahli media dan ahli materi. Uji coba lapangan terbatas. Nah, di uji produk LKPD berbasis PBL ini secara luas dengan cara uji coba kelompok kecil atau uji lapangan. Dan yang terakhir, nanti ada revisi produk LKPD sebelum diuji cobakan ke peserta didik. Oke, untuk
metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D ya. Model pengembangannya ini dari Dick and Carey. Modelnya itu AD, Analyze, Define, Design, Development, Implementation, dan Evaluation gitu. Nah, untuk tempat penelitiannya yaitu di SMP Negeri 12 Yogyakarta. Untuk subjek kelasnya itu kelas 8. Jadi nanti uh, yang direkomendasikan oleh guru yaitu kelas 8E sebagai subjek penelitian. Nah, di dalam kelas tersebut nanti akan dibagi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok kontrol, yang kedua adalah kelompok eksperimen ya. Nah, untuk waktu penelitiannya direncanakan Januari 2021 awal masuk semester 2. Jadi untuk mata pelajaran yang akan diteliti itu kalau nggak salah ada teorema Pythagoras ya. Setelah itu teknik pengumpulan datanya ini berupa wawancara, validasi, angket respon siswa, dan tes. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nanti akan dianalisis analisis ya, analisis kevalidannya, analisis kepraktisan, dan analisis keefektifannya. Baik, mungkin dari saya cukup sekian presentasi dari proposal skripsi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.